DIY. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak. Terima kasih Pak. Ada Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati mulai dari diri Pak Asro dari Bank Indonesia, Pak Edwin dari OJK, Bu Yuna, Pak Edi, Pak Antoro, dan Bu Samira, Bu Sarmila. Ya, dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan mohon maaf karena Pak Direktur, Pak Sis Api dari Direktur BNI berhalangan hadir sehingga didelegasikan kepada BNI yang ada di Yogyakarta. BNI Jogja adalah BNI wilayah di mana covering areanya adalah seluruh DIY dan Jawa Tengah. Mohon izin saya berdiri sedikit. Mungkin saya sambil jalan-jalan Pak. Cuman kalau saya jalan-jalan harus hati-hati Bu, karena di atas ada lampu. Lampu biasanya silau Pak. Iya, Mataram Pak, maju tanpa rambut Pak. Bapak Ibu, ada beberapa slide yang telah disiapkan dari teman-teman di Jakarta. Nah, nanti poin-poinnya akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya ganti bukan Bapak Ibu, tapi Ibu Bapak Pak, sesuai dengan temanya perempuan. Ya. Baik Ibu Bapak, pada siang hari ini ada slide dari Jakarta, tapi bukan dari slide-nya. Yang paling penting adalah pesan apa yang akan kami sampaikan kepada Ibu Bapak semua, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring online di seluruh Indonesia. Baik, kita masuk dulu di slide yang pertama. Ibu Bapak sekalian, bahwa di ruangan ini pada siang hari ini kita tuh hadir di inti dari suatu inti. Kenapa? Coba dilihat di sini, bahwa yang namanya UMKM, kontribusi UKM dalam perekonomian Indonesia itu 99%. Sementara kalau berbicara UMKM, sektor yang paling sangat fundamental bahkan terbukti ketika masa pandemi kemarin adalah sektor yang bergerak di bidang pangan. Oke, udah UMKM, udah sektor pangan digerakkan oleh tiang negara yang namanya ibu-ibu. Artinya sungguh beruntung sekali pada siang hari ini kita membahas terkait dengan inti dari suatu gerakan yang sudah dimulai dan mudah-mudahan bisa saya sebut ini gerakan ini Bu, gerakan hablum minannas sekaligus hablum minallah. Baik. Ya, dari UMKM ini 60,5% itulah yang menyumbangkan pada PDRB. Ditambah lagi yang luar biasanya adalah UMKM itu 97% dari sektor UMKM. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan maupun di seluruh Indonesia, beruntunglah Bapak Ibu yang bergerak di sektor UMKM. Kemudian ketika berbicara tentang UMKM, maka ada satu produk dari pemerintah. Bukan produk dari pemerintah, saya ganti saja bukan produk tetapi bukan produk dari pemerintah, tapi solusi dari pemerintah yang disebut dengan soft loan atau kredit atau subsidi atau fasilitas yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga produk ini sangat tepat yang akan diterima misalkan oleh teman-teman ibu yang bergerak di UMKM khususnya di sektor pangan. Ibu Bapak sekalian, kita masuk saja ke slide berikutnya, bahwa ketika berbicara tentang UMKM ada 5, saya tidak menyebut kesulitan. Kalau kesulitan itu rasanya kok sudah jadi masalah, tapi kita ganti saja istilahnya, bukan kesulitan tapi tantangan. Ada 5 tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Bapak sekalian yang bergerak di UMKM. Pertama, tantangan terkait dengan permodalan. Ibu Bapak yang sudah mempunyai toko, misalkan tadi disebutkan Bu Sarmila 2x2 meter, kemudian ingin expand, ingin meningkatkan usahanya, pasti butuh permodalan. Modal apabila dilakukan secara sendiri pasti akan terbatas. Sementara yang namanya bisnis itu terus bergulir. Business is about time. Jadi semakin cepat merespon bisnis, maka semakin cepat termasuk dengan permodalan. Dan ini adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Berikutnya adalah tantangan dalam melakukan transaksi. Transaksi mau tidak mau saat ini masih menggunakan transaksi yang konvensional, masih menggunakan cash.
Padahal whatever will be, the show must go on. Apapun ceritanya, besok harus beralih segera, cepat atau lambat akan beralih ke transaksi cashless. Kemudian berikutnya adalah tantangan dalam mengakses teknologi. Ibu bapak sekalian, kita mudah untuk membeli gadget, membeli handphone. Tetapi yang paling susah nanti ibu saya bilang tantangannya adalah bagaimana merubah mindset ibu bapak tersebut, tidak hanya menggunakan gadget, tetapi memaksimalkan fasilitas fitur yang ada di gadget tersebut untuk meningkatkan size bisnisnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah tantangan terkait dengan informasi. Berikutnya adalah tantangan bagaimana bisa mengakses kepada pasar. Nanti saya ceritakan seperti apa kontribusi atau peranan atau support BNI dalam menghadapi 5 tantangan ini. Baik, pada berikutnya adalah ada 3 strategi yang akan, silakan slide, ada 3 strategi yang akan dilakukan oleh BNI. Yang pertama adalah, dulu yang orange, BNI fokus untuk pengembangan ekosistem unggulan. Jadi ibu bapak sekalian yang ada di Sumatera Utara berbeda dengan yang ada di DIY. Di DIY mungkin lebih banyak didominasi pangan terkait dengan misalkan terkait dengan oleh-oleh misalkan ya. Sementara yang di daerah Sumatera Utara mungkin berbasis buah-buahan dan lain sebagainya. Ibu bapak sekalian, yang namanya BNI fokus tidak harus menggerakkan ekonomi lokal berbasis pada local wisdom, berbasis pada produk unggulan di daerah tersebut. Kemudian dilihat dulu yang sebelah kanan value change-nya. Nah, kalau yang namanya UMKM tidak akan bisa sustain kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu UMKM harus merajut kerjasama dengan suppliernya, dengan bayarnya, sehingga terbentuklah yang namanya value change. Berikutnya adalah bahwa BNI tanda petik memaksa agar pelaku UMKM tersebut untuk melakukan yang namanya go ekspor. Jadi jangan puas menjadi pemain di negeri sendiri, di Indonesia, di domestik, di lokalan saja, tapi juga harus berorientasi ke luar negeri. Walaupun dalam prakteknya pengalaman dari BNI adalah agak kesulitan Bu Luna ketika kami harus melakukan ekspor khususnya pangan, sangat rigid sekali persyaratan baik melakukan ekspor maupun negara penerima mempersyaratkan banyak